Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal fisika kelas 10 dengan topik Newton Newton's Law ya. Soal-soal ini kalian boleh pakai, boleh latihan ya, nonton konten ini untuk persiapan mungkin kalau ada quiz atau persiapan ulangan. Jadi silakan kalian download soal ini yang sudah saya berikan di dalam link di kolom deskripsi ya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat soalnya seperti apa. Jadi soalnya ini esai, ada beberapa nomor ya. Ini nomor 1, ada A, B, nomor 2, oke esai semua ya, nomor 3, dan terakhir nomor 4. Ini nomor 4, ini saya buatkan PG, tapi nanti saya akan ajarkan untuk nomor 4 bagaimana cara menurunkannya, rumus untuk bidang miring, seperti itu ya. Ya, kalau untuk 3 soal di atas ini hanya bidang datar, ya seperti biasa. Oke, kita langsung lihat dari yang nomor pertama. A man pulls, menarik ya, a box toward him at a constant speed. Ya, constant speed jadi kata kuncinya. Ya, kamu perhatikan constant speed. By pulling on handle as shown. Ya, jadi dia tarik seperti ini. Nah, this is the free body diagram forces for the box and the man are shown ya below ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah free body diagram dari kotak, kalau yang kanan adalah free body diagram dari si tangan orang tersebut ya. Kalian bisa perhatikan di soalnya, dan kita diminta untuk identify the pair ya, identify the pair of forces that have the same magnitude due to the Newton's third law. Jadi Newton Third Law itu apa sih? Newton Third Law itu adalah bilang kalau setiap force action akan menimbulkan reaction atau dengan besar yang sama ya, reaction force yang sama, cuma arahnya berlawanan seperti itu. Nah, dalam hal ini yang disebut pair-nya itu adalah, kalau kamu lihat adalah yang ini ya, pull of man on the box dan pull of box on the man, seperti itu. Jadi identify-nya, jawabannya adalah pull of man on box sama dengan ya negatif pull of box on man ya. Kalau yang lain rasanya tidak ya. Perlu kalian catat ya, perlu kalian ketahui yang weight yang ini nih, ini weight box loh ya. Yang ini weight people-nya ya, person man-nya ya, beda ya. Sisanya beda ya, tidak ada yang sama lagi. Oke, ini adalah jawaban yang A. Bagaimana untuk yang friction? Nah, hati-hati guys, hati-hati banget. Friction ini dia berbeda karena kan mungkin kalian sudah diajari ya atau belum ya. Saya kasih tahu, friction itu rumusnya adalah koefisien dikalikan normal. Jadi normal sangat berpengaruh terhadap friction ya. Jadi normal ini bisa berbeda value-nya. Jadi friction-nya itu belum tentu sama ya. Jadi jawaban yang A hanya yang ini aja. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal bagian B. Nah, the angle between the pull of man on the box and the horizontal 35 derajat. Dia kasih tahu mass of the box itu 85 kg, seperti itu. Jadi yang 35 derajat yang mana guys? 35 derajat kita zoom sedikit. 35 derajat itu yang sebelah sini ya, terhadap horizontal 35 derajat. Seperti itu. Atau kalau yang ini nih, ini yang 35 derajat ya, karena dia alternate interior, seperti itu. Nah, message 85 untuk si box ya, 85. Nah, ini kalian mau pakai gravitasinya berapa nih? Biasanya itu guru kalian 9,81, saya ikutin aja ya. Jadi weight of the box-nya itu, nanti kalian hitung ya, M kali G. Mass-nya itu 85, gravitasinya 9,81. Please, boleh itu kalkulator aja guys. Jadi 85 kali 9,81, saya dapat nilainya 833,8 Newton ya, 833,8 Newton ya. Oke, nah ini belum selesai. Show that the pull of the man on the box is about 400 newtons. Normal contact force of the ground on the box 620. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya ini ya, karena dia bilang kan kotaknya ini kan ada di constant speed. Nah, berarti kita bisa anggap dia tuh sigma Fy-nya, sigma Fy-nya itu 0. Kenapa? Karena dia nggak bergerak secara vertikal, ya. Tidak bergerak secara vertikal, ya, ataupun horizontal sebenarnya ya, karena dia kan nanti ini juga 0, ya, karena dia constant speed. Yang ini karena constant
speed. Kalau yang sebelah kiri ini sebenarnya karena dia tidak bergerak secara vertikal ya, karena dia kan geraknya kan secara horizontal tapi constant speed seperti itu. Jadi kan nggak ada yang lebih besar secara sumbu Y. Nangkep nggak? Jadi maksudnya gini, kalau ada benda, dia punya ininya 10 Newton, ininya 20 Newton, benda ini geraknya ke atas. Tapi kalau benda ini ke atasnya 10 Newton juga, benda ini ya istilahnya itu tidak bergerak secara vertikal juga gitu loh ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kalau yang untuk secara sumbu X, dia constant speed ya, karena M kali A-nya sama dengan 0 seperti itu. Karena ada keterangan di soalnya. Nah, jadi untuk menjawab yang sigma Fy ini, kamu tinggal melihat dari sini. Nah, ini harus sedikit pakai vektor mengulang dari part atau BT sebelumnya ya, blok T sebelumnya. Jadi kita lihat ya, yang ke bawah kamu boleh anggap negatif. Jadi negatif weight ya, negatif weight. Kita lihat apa lagi, ditambah normal, itu normal apa dia bilang? Normal atau contact force of the ground on the box ya. Kita kasih simbol N aja, itu dianggap positif. Kemudian ada pull of man, ini anggap aja ini F ya, ini kan N ya, ini F, ini N. F-nya itu kita ambil yang ke atas, bukan yang ke kanan. Berarti itu F tambah nih F sin ya. 35 derajat ya, di review lagi untuk vektornya ya, kenapa diambilnya sin bukan yang cos ya. Oke, jadi untuk menghitung apa nih? F-nya berarti kita F sin 35 sama dengan W dikurang N. Nah, W-nya itu tadi kamu udah hitung ya guys, 833,8 dikurangi gaya normalnya. Gaya normalnya itu adalah dikasih tahu 620 ya dari soal guys. Jadi kita hitung hasilnya di sini adalah kurang 620, 213,8. Nah, ini kita bagi dengan dibagi sin 35. Hasilnya itu 372,8 Newton. Jadi itu approximate mendekati about 400 ya, terbukti jadinya ya. Kurang lebih seperti itu, guys. Ini untuk B yang pertama. Bagaimana untuk yang kedua? Karena dia bilang the box move at a constant speed secara sumbu X, berarti kan M kali A-nya, dia A-nya 0. Kalau constant speed, acceleration itu 0 ya. Ingat ya, constant speed kata kuncinya acceleration-nya 0 ya. Jadi secara horizontal pun dia sigma X sama dengan sigma Fx maksudnya sama dengan 0. Nah, calculate the frictional force between the box and the ground. Nah, berarti kan kita sekarang lihat ya, sekarang kamu harus lihat yang secara sumbu X. Ya, secara sumbu X berarti adanya frictions dengan yang ini Fx seperti itu ya. Berarti kita yang ke kiri itu dianggap negatif ya. Ini friction berarti ditambah Fx. Nggak ada apa-apa lagi kan? Ya, tidak ada. Berarti nanti jawabannya calculate the frictional force itu berarti friction ya sama dengan Fx seperti itu ya. Karena kan tinggal dipindah ruas aljabar. Nah, berarti friction atau F kecil ini, F-nya itu, Fx itu kan F cos 35. Nah, F-nya itu, kalian boleh masukin 372,8. Cos 35. Nah, nanti didapat hasilnya adalah, di sini, saya dapetin 305,41 Newton, guys. Jadi itu adalah gaya gesek yang dialami oleh si box dengan ground-nya itu sendiri ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 1, guys ya. Please, as usual, kalau kalian mau tanya di konten kali ini, boleh drop your questions di kolom komentar, atau boleh tanya di WhatsApp. Pause video ini ya kalau ngerasa terlalu cepat, jadi bisa menyesuaikan dengan speed kalian ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2, guys. Oke, masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kebetulan nggak ada gambarnya, jadi mungkin kita coba gambar dulu ya. A woman at an airport is towing her 20 kg suitcase. Towing itu maksudnya itu diderek gitu. Kalau kamu tahu mobil diderek gitu ya. Nah, ini ibarat apa? Koper itu diderek ya. Jadi seperti ini ya. Ada bendanya, kopernya, suitcase-nya dengan ada sudut tertentu seperti ini ya. Above horizontal berarti dia membentuk sudut theta seperti ini dengan F. F-nya 35 Newton dan ada frictional force, saya kasih warna hijau,
di bawah lantainya, berarti ke kiri ya. Ini saya anggap dia towing atau dereknya itu dia pergi ke kanan gitu ya. Berarti frictionnya selalu melawan arahnya ya. Ingat loh ya, friction naturally dia selalu opposite of direction dari motionnya ya. Kalau benda geraknya ke kanan, frictionnya itu pasti ke kiri dan sebaliknya ya. Itu sudah naturally seperti itu ya, tidak mungkin searah. Oke. Draw free body diagram ya. Ini draw free body diagramnya dulu guys. Jadi free body diagram kalian ini sebagian udah hampir jadi sih ya. Jadi F-nya udah ada. Nah, ini kalian perlu gambar yang namanya weight. Ini weight. Weight-nya nanti dihitung berapa nih? Kalau pakai G-nya itu 9,81, berarti weight-nya itu adalah 20 ya, mass kalikan gravitasi ya. Nah, weight-nya itu berapa? 20 kali 9,81, saya dapat 196,2 Newton, ya kamu tulis saja di sini. Oke, apalagi kira-kira? Ayo guys, coba dipikir. Ada F, ada weight, ada frictions. Nah, ingat ya, ada satu yang gaya kita nggak boleh lupa, yaitu yang namanya adalah normal. Normal itu di sini ya. Jadi ini kita tulis normal ya. Normalnya berapa guys? Apakah 196,2? Nah, nanti kita coba buktikan. Apakah sama dengan weight-nya? Kasus seperti ini, kita coba buktikan. Nah, sekarang ini kasusnya constant speed ya guys ya. Berarti nanti kalian sudah dapat clue-nya tuh. Kalau constant speed, berarti sigma fx-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat dulu ke part yang A. At what angle does the strap make... Nah, jadi ditanya itu sudutnya. Ini si cewek ini nih, dia narik dengan sudut berapa? Nah, kita untuk yang ke A dulu ya. Berarti kita menggunakan, kalau di sini saya menggunakan sigma fx sama dengan 0. Karena dia, saya tulis dia constant speed. Nah, berarti kalian bisa perhatikan ini kembali ya, pakai vektornya. Nah, yang sebelah sini, secara sumbu X, ini fx. Nah, ini adalah F sin apa cos, guys? Cos ya. Nah, jadi Fx nanti dikurangi dengan friction yang warna hijau, itu kan yang di horizontal, ya. Sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan friction, ya. Karena frictionnya 20, udah tahu, Fx itu kan F cos theta. Nah, F-nya berapa, guys? F-nya kan 35, udah ketahuan ya. Berarti 35 cos theta. Oke, jadi kita bisa mencari tetanya. Cos theta, nah ini harus pakai yang namanya kalkulator. Di kalkulator kalian boleh please di input. Berarti saya ajarin ya. Kalian cari di kalkulator kalian mode seperti ini. Biasanya itu pakai shift, terus cos, ya. Nanti muncul di kalkulator kalian seperti ini. Dan kalian coba hitung. Nanti dapatnya adalah saya dapatnya sekitar 55,1 derajat. Ya, ini jawabannya guys. Ini untuk bagian yang A. Oke. Kita lanjut ke bagian yang B. Yang B itu ditanya what normal force does the ground exert on the suitcase. Jadi yang ditanya yang oranye tuh, yang oranye itu tuh berapa gayanya? Itu tadi pertanyaan saya. Apakah N-nya itu sama dengan 196,2? Nah, kita coba buktikan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini gaya yang si ibu ini berikan itu kan miring. Berarti selain dari fx ada juga yang namanya fy ya. Fy itu dia arahnya jelas ke atas seperti ini. Fy ini rumusnya apa guys? Ya, fy ini rumusnya aduh, bisa nggak ya muat gaya nih? Adalah f sin theta. Ya, di review lagi terutama untuk topik vektor ya. Nah, jadi ini berlaku sigma untuk jadi sistem ini dia kan tidak bergerak secara sumbu Y, berarti kita anggap total gaya-gaya yang bekerja di vertikal itu juga sama dengan 0 seperti itu. Nah, itu berarti yang ke bawah dianggap negatif, berarti min W tambah normal tambah FY sama dengan 0. Yang ditanya adalah normal, itu berarti W kurang FY. Normal sama dengan W-nya itu 196,2 potong F sin theta. Nah, berarti 196,2 kurang ini 35 kali sin 55,1 derajat. Dan di sini kalian boleh hitung pakai kalkulator aja. Saya dapat hasilnya 167,48. 167,48.
Newton ya. Jadi N ini normal, unitnya adalah juga Newton, seperti itu. Oops, sorry. Oke. Ini untuk jawaban yang nomor 2, guys ya. Sekali lagi boleh pause video ini biar kalian bisa pelan-pelan ngikutin ya, guys ya. Saya juga terbuka sekali kalau kalian mau tanya, boleh please tanya melalui WhatsApp atau taruh di dalam kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3, guys. Soal nomor 3 adalah sebagai berikut. A person pushes a bla 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 lawn mower. Lawn mower itu kalau kalian sering main atau nonton ya, main Plant vs Zombie yang itu loh, yang mesin pemotong rumput yang di luar negeri ya, lawn mower ya, tapi kita gambarinnya bentuknya kotak aja guys ya, karena susah banget gambarnya. Nah, karena dia di push itu didorong dengan force 88, ada 45 derajat tuh di horizontal. Jadi itu di pushnya seperti ini ya. Dan ininya tuh 45 derajat guys ya, di push dengan force 88 Newton ya, atau itu F-nya ya, saya tulis ini F-nya aja biar gambarnya nggak ribet. Dan seperti biasa lawn mower ini punya yang namanya mass, berarti punya yang namanya berat. Jangan lupa ya, langsung digambar. Ini kan minta free body diagram ya, langsung ya. Kita gambar-gambarin juga. Nah, ini ada yang namanya normal ya. Terus apa lagi? Oh, ada friction. Friction kita gambar. Nah, coba nih. Ini lawn mower-nya kalau dipus begini geraknya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ya, ini gerakannya kan berarti ke kanan. Berarti friction-nya itu jangan salah gambar biar kalian nggak bingung. Friction-nya itu ke sebelah kiri ya. Jadi friction-nya ke sebelah kiri. Kalian mau gambar di sebelah sini boleh, atau mau di sebelah sini boleh, salah satu aja ya. Salah satu aja ya. Kalau kalian mau gambar di sini, itu juga nggak apa-apa. Salah satu aja ya. Ada ya, oke, udah hilang ya. Boleh, nggak masalah. Sekarang apa nih? Udah selesai free body diagram? Ya paling kalau kamu mau tambahin ya kalian boleh. Ini berarti yang secara horizontal ini fx. Berarti yang ini secara vertikal dia turun ke bawah ya. Ini fy-nya ya, hati-hati ya. Dan di review lagi untuk vektornya nih. Nah, dan ingat ya berarti fx itu nanti f cos theta, fy, f sin theta. Free body diagram dan nah sekarang yang B. Calculate the horizontal frictions. Nah, ini berarti pakai sigma fx. Kok saya tahu sih bisa menggunakan yang sigma fx atau sigma fy. Kalian lihat deh, horizontal friction itu adanya di yang part hijau kan? Itu kan adanya di horizontal. Nggak mungkin pakai sebuye dong. Nah, jadi untuk sementara itu, ya kita harus melihat equation-nya yang paling memungkinkan adalah pakai yang sigma fx. Ini keterangannya adalah, ada kan constant speed? Yes, constant speed. Constant speed. Jadi, gimana nih guys? Jadi saya agak turun sedikit. Ini berarti yang ke kanan siapa? Fx ya. Fx dikurangi friction sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan friction. Nah, frictionnya itu sendiri berarti F cos theta sama dengan ini. F ini maksudnya F kecil friction ya. Jangan bingung nih. Ini friction. Oke, terus diapain lagi nih? Berarti F-nya tadi berapa? F-nya 88. Cos 45. Ini friction. Jadi frictionnya jawabannya adalah F kecil ya. Frictionnya itu saya dapat sekitar 62,22 ya. 62,22 Newton ya. Ini adalah besar frictionnya. Kita lanjut ya. Sekarang yang ditanya adalah bagian C-nya itu normal force. Nah, normal force kan arahnya atas bawah. Berarti kalian sudah tahu ya pakai rumus yang ini sama dengan 0 karena dia tidak bergerak secara vertikal jadi 0 ya. Nah, berarti yang ke atas dianggap positif. Berarti N kan positif. W kan negatif ke bawah. Nah, Fy itu dia negatif sama dengan 0. Berarti N-nya itu W tambah Fy. Nah, W-nya itu tadi, oh belum dihitung guys, sorry. Ini 14 kali 9,81, please dihitung. Nah, Fy-nya itu sendiri adalah F sin dari theta. Nah, jadi normalnya itu ini dihitung ya, 14 kali 9,81. Ini hasilnya 137,3 ditambah F-nya itu adalah tadi berapa? 88 ya? 88 sin 45. Dan please dihitung lagi, coba dihitung-hitung, tambah ini 88. Saya dapat hasilnya sekitar 199,6. Ya.
itu adalah normal force ya, atau approximate 200 lah. Ya, kalau kalian beda-beda tipis nggak apa-apa. Karena kan pakai kalkulator ya, mungkin pembulatan ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 3 ya guys ya. Dan sampailah kita ke soal terakhir, soal nomor 4 ya. Jadi ini soal ekstra saya sengaja berikan, jadi siapa tahu mungkin kalian belum diajarkan di sekolah, saya akan bantu mengajarkannya. Jadi a box of weight 150 Newton is placed on an inclined plane. Inclined plane itu artinya bidang miring ya, ini artinya bidang miring. Component of the box weight acting on the plane is W aksen. Jadi yang W aksen ini adalah part dari W yang bekerja sepanjang along di inclined plane seperti itu. Nah, ditanya untuk menghitung besarnya itu yang W aksen ini bagaimana caranya? Pakai sin, pakai cos, dikali apa dibagi? Nah, jadi saya zoom sedikit ya. Jadi ya kalian benar-benar perhatiin dan ini pasti biasanya keluar nih. Nah, inclined plane ini diasumsikan ininya kan 90 derajat. Oke, berarti yang ini 90 derajat karena weight selalu tegak lurus jatuh ke bumi. Ini kan weight-nya. Paham? Nah, kalau sudut yang ini 15 derajat, ya, berarti sudut yang ini berapa, guys? Coba kalian hitung. Berarti kan 180 kurang 90 kurang 15. 75 derajat ya. Kalian save nih, kalian simpen ya, dicatat dulu. Nah, itu satu. Sekarang pengertian berikutnya kalian harus kuasain adalah normal. Normal force. Normal force itu apa? Gaya dari surface ke tegak lurus ke bendanya. Ya, jadi kita harus buat seperti ini, guys. Sorry. Oke, ini adalah yang namanya normal force-nya. Ya, kalau ini diterusin, ya seperti ini. Ini diterusin ya, kayak begini. Nah, dia itu tegak lurus. Tegak lurusnya yang mana? Yang ini nih, guys. Pelan-pelan ya, yang ini nih kan ini tegak lurus. Betul, tegak lurus ya. Nah, berarti guys, yang ini sudutnya berapa, guys? Coba kalian berpikir sejenak. Yang warna hitam ini sudutnya berapa? Yes, betul. Jawabannya itu 15. Saya gambarin ya ini. Aduh, saya hapus aja deh. Jadi yang ini tuh jawabannya tuh, yang biru ini tuh sebenarnya sama dengan biru ini. Ya, ini 15 derajat. Oke, nah jadi dengan sudah adanya sudut seperti ini, kita bisa mudah untuk menentukan rumus yang ada di sini. Oke, dan sekarang saya akan ajarin untuk menentukan yang normalnya itu bagaimana rumusnya. Nah, jadi untuk yang W seperti ini, kalian bisa menggunakan, oke, kalau yang normal itu nanti hasilnya sama dengan yang ini nih, W, ini cos 15, ya. Jadi kalau kita lihat penurunan rumusnya nih dari vektor yang sebelah sini nih, itu nanti gayanya itu seperti ini nih. Jadi yang ini nanti adalah bagian yang W aksen. Ya, karena arahnya itu sudah sejajar, ya. Jadi kalian bisa hitung menggunakan formulanya. Kalau yang ini W cos ya. Kalau yang W aksen ini adalah W sin 15. Seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan W sin 15 untuk menghitung W aksen. Kalau buat normalnya itu adalah W cos 15. Seperti itu, guys. Ya. Jadi jawabannya di sini adalah W sin. W-nya itu berapa? 150 ya. Berarti jawaban itu yang ini. Sin 15. Seperti itu. Apakah ada cara lain? Mungkin kalau pakai trigonometriknya ya. Kalau kalian mau pakai W sin 15 itu atau W cos 75. Ini boleh karena dia reference sudutnya terhadap yang 75. Ya, yang tadi saya jelasin itu referensinya terhadap yang 15. Ya, tapi most commonly ya kebanyakan pada umumnya yang sepengalaman saya mengajar bertahun-tahun itu biasanya yang sudutnya itu yang diketahui yang 15. Jadi itu kita pakainya yang 15 reference angle-nya yang terhadap horizontal. Jadi jawabannya adalah yang DW sin 15 ya. Jadi tapi kalau kalian mau hitung W cos 75 itu juga betul ya. Kamu cek aja sin 15 sama cos 75 itu juga nilainya sama. Seperti itu guys ya. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian buat mempersiapkan diri untuk quiz atau ulangan tentang Newton's Law. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.